Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai zat gizi makroklor yang beranggotakan saya Nadira Restina dengan NPM 214102018 sebagai pewawancara 1 dan juga ada saya Alfi Fauzia Rahayu dengan NPM 214102024 sebagai pewawancara 2. Di sini saya Edita Nur Hasana NPM 214102006 sebagai pembicara 1. Saya Fadi Azhara Budiman dengan NPM 2141013 sebagai pembicara 2. Ini mahasiswa di sekitar kita banyak yang mengalami gangguan pencernaan seperti muntah-muntah dan diare kronis. Hal tersebut tentunya membahayakan kesehatan seseorang. Hal tersebut juga selaras dengan akibat defisiensi zat gizi klor. Apakah zat gizi klor ini? Supaya kita dapat terhindar dari dampak defisiensinya, mari kita bahas makromineral klor ini. Sudah hadir bersama kami ahli gizi Persagi atau Persatuan Gizi Indonesia, yaitu Ibu Endita SGJ dan juga Ibu Padia Azhara SGJ MKes. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, langsung saja kita berbincang mengenai pembahasan kita kali ini mengenai makromineral klor. Untuk yang pertama, mungkin banyak pertanyaan ya Bu di kalangan mahasiswa ini mengenai zat gizi klor ini. Seperti apa sih Ibu zat gizi klor itu? Ya baik ya. Jadi zat gizi klor ini merupakan suatu anion yang ada di dalam tubuh kita. Nah, besarnya ini sebesar 88% ya cairannya. Kemudian banyak juga terdapat di cairan cerebrospinal atau cairan di otak ya, serta di sumsum tulang belakang juga. Nah, selain itu cairan klor ini juga terdapat di sistem ekskresi kita seperti di lambung dan juga pankreas. Nah, perlu teman-teman mahasiswa juga ketahui bahwa cairan klor ini terdapat sangat kecil di dalam tubuh kita, yakni sekitar 0 sampai 0,15% seperti itu. Oh ya Ibu, jadi klor ini merupakan suatu anion utama cairan ekstraseluler ya Bu. Untuk selanjutnya, tanda dan gejala defisiensi klor ini seperti apa ya Bu, kalau boleh tahu? Nah, untuk defisiensi klor sendiri terdapat beberapa tanda dan gejala yang dapat ditimbulkan. Contohnya ada gangguan pencernaan, ada hilangnya rambut dan gigi, cepat merasa lelah, muntah-muntah, diare kronis, dan juga terdapat keringat berlebihan. Selain itu, selain defisiensi, terdapat juga tanda dan gejala yang dapat ditimbulkan akibat kelebihan zat klor. Yang pertama ada muntah-muntah, kontraksi otot berlebihan, dan juga apatis. Oh iya Ibu, mungkin itu ya tanda dan gejala dari klor. Kalau boleh tahu apa sih fungsi klor itu bagi tubuh? Nah, Ibu, jadi fungsi klor ini bagi tubuh itu sangatlah banyak ya. Seperti yang tertera pada tampilan yang kami sajikan ini. Yang pertama ini, klorida ini berperan dalam memelihara keseimbangan cairan tubuh. Jadi elektrolit dalam cairan ekstraseluler itu diatur ya, dibantu oleh klor. Kemudian juga dapat memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl. Nah, jadi diperlukan juga untuk bekerjanya enzim-enzim. Hal ini juga berperan sebagai kofaktor ya. Jadi klor ini dapat berperan sebagai kofaktor, bisa dilihat. Selanjutnya, klor ini berperan juga dalam mengatur sistem renin, kemudian angiotensin dan aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, klor juga berperan dalam sistem peredaran darah. Jadi klor ini dapat dengan mudah keluar dalam sel darah dan juga masuk ke dalam plasma guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan kemudian keluar dari tubuh, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Untuk sumbernya atau makanan yang mengandung klor itu ada di makanan apa aja Bu, kalau boleh tahu? Nah, untuk sumber klor sendiri, klor hampir ada pada setiap makanan bersama dengan natrium atau garam dapur dan makanan yang diawetkan. Berikut ada beberapa contoh makanan yang mengandung klor. Yang pertama ada tomat. Tomat mengandung klor sebanyak 6,7 mg per gram. Lalu ada ikan dan daging mentah sebanyak 4 mg per gram makanan. Dan juga yang terakhir ada buah-buahan dan sayuran, yaitu kurang dari 1 mg per gram makanan. Nah, itu ya sumber makanan dari klor sendiri. Nah, untuk metabolismenya yang di tubuh itu gimana ya? Nah, baik, untuk metabolismenya sendiri bisa adik-adik mahasiswa perhatikan ya, karena ini lumayan sulit untuk dimengerti, tapi insya Allah bisa dimengerti. Jadi bisa dilihat ya pada slide bahwa metabolisme klor ini dimulai dari klorida yang ditransportasikan bersamaan dengan natrium dan juga kalium dari sirkulasi melintasi membran basolateral, kemudian masuk ke dalam sel mukosa.
Nah, bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, kekuatan pendorong disediakan oleh penghilangan natrium, kalium yang disebut juga dengan proses ATPase, dan daur ulang kalium melalui saluran kalium pada membran basolateral. Kemudian yang ketiga, klorida akan keluar dari sel ke dalam lumen melalui saluran klorida di membran apikal. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan gambar sama ya seperti yang tadi, tapi lebih jelasnya. Jadi klorida ini akan masuk ke dalam sel darah merah dari cairan intestinal ke dalam lumen usus halus melalui transport Na+, K+, dan juga 2Cl di membran basolateral. Bisa dilihat. Selanjutnya, klorida juga diekspresikan ke lumen usus halus melalui kanal yang diatur oleh protein kinase, dan juga selanjutnya reabsorpsi klorida akan meningkat bila reabsorpsi HCO3 menurun maupun sebaliknya, sehingga kadar klorida akan berbanding terbalik dengan kadar HCO3, dan kemudian kadar anion total juga akan tetap seperti itu untuk metabolismenya. Oh iya, baik Ibu. Nah, kan klor ini terdapat dalam NaCl ya. Apakah ada penyakit yang berhubungan dengan NaCl? Ada salah satu penyakit yang berhubungan dengan NaCl. Tentunya semua orang juga tahu bahwa NaCl berhubungan dengan hipertensi. Garam sangat erat kaitannya dengan hipertensi. Menurut penelitian, setengah sendok teh garam bisa meningkatkan tekanan darah sistolik sebesar 5 poin dan juga darah diastolik sebesar 3 poin. Kandungan garam yang tinggi dalam tubuh juga dapat mengganggu kerja ginjal. Garam harus dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal. Tetapi karena natrium sifatnya mengikat banyak air, maka semakin tinggi garam membuat volume darah meningkat. Volume darah yang semakin tinggi, sedangkan lebar pembuluh darah tetap, maka alirannya menjadi deras, yang artinya tekanan darah akan semakin meningkat. Ya Ibu, tadi ya udah dijelaskan dari pengertian sampai ke penyakit yang berkaitan dengan klor sendiri. Mungkin ibu-ibu ini ada pesan-pesan terakhir yang mungkin dapat disampaikan agar orang-orang lebih memperhatikan asupan klor bagi dalam tubuh itu. Baik ibu-ibu dan juga adik-adik mahasiswa sekalian. Nah, jadi klor ini penting sekali ya untuk tubuh kita, meskipun dalam jumlah sedikit, yakni sebesar 0,15% di dalam tubuh, tapi fungsinya ini sangat penting karena sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya bahwa defisiensi atau kelebihan dari klor ini akan menimbulkan suatu penyakit ya, seperti mual dan juga muntah-muntah, bahkan sampai ke penyakit hipertensi seperti itu. Jadi kita harus mengkonsumsi klor karena tadi sudah disebutkan juga sumber-sumber dari klor itu sendiri seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Padia dan juga Ibu Endita selaku ahli gizi perwakilan dari Persagi Indonesia yang telah memberikan materi kepada kita semua yang ada di tempat ini. Semoga ilmu yang telah diberikannya bermanfaat untuk kami dan juga dapat direalisasikan untuk kami. Iya, baik, sama-sama. Nah, untuk adik-adik semua jangan lupa ya untuk memperhatikan asupan zat gizi klor dalam tubuh. Nah, untuk orang dewasa akan kecukupan gizinya yaitu sebanyak 750 mg per hari. Jangan lupa ya. Baik, sekian talkshow hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang telah mendengarkan dan hadir di acara talkshow kali ini. Semoga ilmu yang kalian dengarkan dapat bermanfaat untuk kalian sendiri. Bye-bye.